Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya dalam sidang tahunan MPR RI. Jelang peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, 72 anggota Paskibraka Provinsi Bali dikukuhkan PJ Gubernur Bali. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini bersama saya Putri Sanjuani. Dan saya Chandra Kardana. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Jumat 16 Agustus 2024 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato ini pun menjadi pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR. Berbaju adat Betawi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia pada Jumat pagi. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo menekankan capaian pembangunan yang signifikan selama 10 tahun kepemimpinannya. Pembangunan infrastruktur menjadi sorotan, termasuk pembangunan 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol baru, serta 50 pelabuhan dan bandara baru. Ia menyatakan langkah ini berhasil menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14%, serta meningkatkan daya saing Indonesia ke peringkat 27 dunia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan ekstrim dari 6,1% menjadi 0,8%, serta penurunan angka stunting dari 37% menjadi 21,5%. Di sektor ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5%, dengan wilayah timur seperti Maluku Utara tumbuh di atas 20%. Presiden Joko Widodo juga menyoroti keberhasilan dalam mengambil alih aset strategis, serta komitmen dalam membangun industri hilir untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang telah membuka lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan. Dengan capaian ini, Presiden Joko Widodo optimis Indonesia akan terus maju menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Di samping itu, pihaknya secara spesifik juga turut menyoroti terkait transisi ekonomi hijau. Ia menilai Indonesia juga harus terus mempertahankan konsistensi untuk mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga turut menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Pidato ini menjadi pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR. Saudara, ratusan hotel di Bali menjadi sasaran peretasan. Mekanisme peretasan ini dilakukan dengan membobol nomor kontak reservasi hotel. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada kerugian yang dilaporkan.
Kasus peretasan kembali terjadi. Ratusan hotel di Bali menjadi sasaran peretasan. Pelaku pun meretas nomor kontak reservasi yang tertera di situs web di laman Google, sehingga apabila ada pesanan dari tamu, nomor tersebut terkoneksi ke pihak peretas, bukan ke pihak hotel. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, mengatakan kejadian ini telah berimplikasi pada industri akomodasi di Bali. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali dan mengimbau para pelaku industri akomodasi di Bali untuk memeriksa kembali akun Google bisnisnya dan segera melaporkan kepada pihak terkait apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, menurutnya saat ini belum ada kerugian yang dilaporkan. Kami sudah komunikasi dengan tadi dengan Wakil Ketua PHRI Bali, Ketua PHRI Badung khususnya. Memang ini kan aplikasi karena berbasis datanya adalah transaksinya berbasis Google ya. Tentu ada yang menghack, itu implikasinya cukup besar sekali terhadap dengan bisnisnya. Nah, tentu solusi yang pertama harus dilaporkan kepada, kalau ada yang seperti ini, laporkan kepada cybercrime-nya. Yang kedua, pastikan juga daily bisnisnya dicek kembali setiap hari. Cocok nggak ini dengan apa yang, karena memang luar biasa ini. Cok Bagus Pemayun menambahkan seluruh industri pariwisata yang ada di Bali untuk terus mematuhi aturan yang ada. Dirinya juga berpesan agar para wisatawan untuk berhati-hati dan memastikan kembali situs web dari akomodasi yang dituju, terutama dari segi legalitasnya. Prisma dan Zulprima melaporkan. Saudara, suasana haru mengiringi prosesi kremasi jenazah Bupati Jembrana periode 1980-1990 Ida Bagus Ardana dan istrinya Sri Wulan Trisna di Krematorium Kertasumadi di Mumbul, Nusa Dua, Badung pada Kamis siang. Meski keluarga telah menggelar prosesi kremasi, penyebab kematian pasangan suami istri tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Dua mobil ambulans BPBD Bali membawa jenazah Bupati Jembrana periode 1980-1990 Ida Bagus Ardana 84 tahun dan istrinya Sri Wulan Trisna 64 tahun dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar menuju Krematorium Kertasumadi di Mumbul, Nusa Dua. Ratusan keluarga, kerabat hingga kolega almarhum turut menghadiri prosesi kremasi tersebut. Kedua peti jenazah pun diletakkan sejajar. Prosesi adat sederhana dan doa secara agama Hindu selanjutnya digelar, dipimpin oleh seorang pemangku. Suasana haru pun sangat terasa saat 3 anak Ida Bagus Ardana serta 3 cucunya tidak henti-hentinya menangisi kepergian almarhum. Perwakilan keluarga sekaligus adik almarhum Ida Bagus, Lili Sudirga, menuturkan setelah prosesi kremasi selesai dan melarung abu jenazah kedua almarhum, keluarga berencana melakukan prosesi ngaben pada 2025 mendatang. Pihak keluarga pun mengaku sudah mengikhlaskan kepergian pasangan suami istri tersebut, meski mengaku belum menerima hasil otopsi baik dari rumah sakit maupun kepolisian. Diharapkan polisi segera mengungkap hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian almarhum dan almarhumah. Sekarang ini atas petunjuk Ratu Prande, kita cukup melaksanakan upacara kremasi. Pingsan di geni, kemudian setelah itu nganyutnya pun di sini. Setelah itu setahun lagi baru ada upacara pelepon dan lain sebagainya. Kalau kami di kepercayaan Hindu ya, itu semua adalah dari Hindu Sang Hyang Dewa Wase. Kalau menurut saya ini adalah hal yang memang patut kita bersedih itu ya. Hanya doa, semoga nilai-nilai positif yang kita persembahkan untuk Bali ini mendapat imbalan yang layak dari Hindu Sang Hyang Dewa. Sebelumnya, Bupati Jembrana periode 1980-1990 ditemukan meninggal dunia di dapur, sedangkan jenazah sang istri terkunci di kamar. Hingga kini penyebab kematian pasangan suami istri tersebut masih menjadi teka-teki. Dokter forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar memperkirakan keduanya meninggal dunia 72 hingga 96 jam sebelum ditemukan. Yuda Maruta melaporkan.
Sejumlah penyelam mengibarkan bendera di kedalaman 17 meter untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Nyoman Adi Widetamo, Ketua DPRD Bali, bersama seluruh pimpinan dan staf mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-79 dan Pemprov Bali yang ke-66. Mari kita wujudkan Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yaitu Bali yang tentrem kerteraharjo gemah ripah lo jinawi. Om Santi 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 Om. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengukuhkan anggota Paskibraka Provinsi Bali di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Pada Kamis sore, anggota Paskibraka Provinsi Bali ini berjumlah 72 orang yang berasal dari 9 kabupaten kota se-Provinsi Bali. Sebanyak 72 anggota Paskibraka Provinsi Bali resmi dikukuhkan oleh PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Nantinya mereka bertugas pada hari peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari untuk pengibaran dan sore hari untuk penurunan bendera dengan formasi lengkap yakni pasukan 17, 8, dan 45. 72 orang Paskibraka ini berasal dari 9 kabupaten kota se-Bali dengan proses seleksi yang panjang, termasuk 2 orang anggota Paskibraka yang dikirim ke pusat. Di samping keterwakilan dari 9 kabupaten kota se-Bali, 72 orang Paskibraka ini juga berasal dari seluruh pemeluk agama yang ada. Nah, di samping mereka keterwakilan dari 9 kabupaten kota, ternyata secara kebetulan juga dan syukur alhamdulillah Stongkare. Jadi mereka juga terdiri ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Muslim, ada yang Kristennya, ada yang Buddha, Konghucu. Jadi salah satunya juga kita tidak pernah membedakan. Jadi betul-betul sangat beragam dan betul-betul mencerminkan tim ini betul-betul adalah tim Nusantara. Ngurah Wiryanata menambahkan masing-masing kabupaten kota mengirimkan 10 orang, sehingga total peserta menjadi 90 orang. 90 orang tersebut pun mengikuti seleksi lanjutan sebelum akhirnya dipilih dan dikukuhkan secara resmi. Sedangkan sebanyak 16 orang dikembalikan ke kabupaten kota asalnya untuk bertugas sebagai anggota Paskibraka kabupaten kota dan 2 orang dikirim ke pusat. Selain pelajaran baris berbaris, anggota Paskibraka ini juga diberikan wawasan kebangsaan dan Pancasila. Sugiyarto melaporkan. Saudara, 60 anggota Paskibraka Kabupaten Bangli akan bertugas pada apel peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Sabtu 17 Agustus 2024. Puluhan anggota Paskibraka tersebut pun dilantik langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte.
60 anggota Paskibraka Kabupaten Bangli dilantik oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte di alun-alun Kota Bangli pada Kamis 15 Agustus 2024. Di sela-sela pengukuhan tersebut, Sang Nyoman Sedana Arte mengatakan 60 anggota Paskibraka yang dilantik merupakan wujud nyata dari semangat kebangsaan. Kegiatan pengukuhan puluhan anggota Paskibraka ini pun menandakan berakhirnya pelaksanaan latihan dan siap melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera merah putih pada pelaksanaan Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Sang Nyoman Sedana Arte juga menyebutkan Paskibraka merupakan pilar penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki tugas yang sangat mulia dalam mengibarkan sangsaka merah putih. Momen bersejarah ini juga merupakan tonggak pemuda-pemuda Bangli yang terpilih menjadi pasukan Paskibraka. Kita harapkan juga ke depannya bisa berkiprah dan mempersiapkan diri lebih matang lagi dalam persaingan global dewasa ini. Sehingga seluruh pemuda Bangli bersatu untuk membangun Kabupaten Bangli dengan lebih cepat dan lebih maju lagi. Tidak hanya itu, ia pun menekankan perihal generasi muda yang merupakan generasi emas yang akan melanjutkan seluruh perjuangan para pahlawan masa lalu dan membangun masa depan bangsa. Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terlihat di gedung DPRD Provinsi Bali pada Jumat pagi. Anggota Dewan menggelar lomba mancing di kolam gedung DPRD sebagai bentuk kebersamaan dan kegiatan yang lebih merakyat. Ratusan ekor ikan lele dilepas sebelum lomba mancing dimulai di kolam ikan gedung DPRD Provinsi Bali. Lomba mancing dalam rangka peringatan ke-79 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini diikuti oleh hampir seluruh anggota dewan, staf dan pegawai anggota dewan, kepala satuan kerja perangkat daerah, serta ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Dipilihnya lomba mancing ini diharapkan dapat memupuk kebersamaan dan mengedepankan kegiatan yang lebih merakyat. Mana mancingnya? Ini kan hiburan rakyat. Kalau kita pakai rakyat, hiburannya ya bernuansa kerakyatan. Kalau kita pakai yang hebat-hebat itu golok itu tidak bisa mengikuti semua. Kalau ini dia bernuansa kerakyatan. Jadi kita samping menggalakkan petani biar mau memelihara ikan, juga ini menggalakkan kita juga bisa memancing dan kalian makan ikan. Ini lomba mancing dilaksanakan dalam kaitan kita bersama-sama memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus bersama-sama merayakan sambil membangun kebersamaan. Ya kan, untuk kemerdekaan ini kan mari kita bersama-sama membangun supaya daerah kita lebih maju. Keceriaan pun nampak dari peserta yang berhasil mendapatkan tangkapan. Tidak jarang ukuran ikan yang tidak sebanding dengan ukuran kail mengakibatkan ikan kembali terlepas. Pemenang ditentukan berdasarkan berat ikan yang berhasil didapatkan. Lomba ini memperebutkan beragam hadiah menarik, di antaranya motor listrik, kulkas, televisi, dan beragam hadiah menarik lainnya. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, insan penyiaran di Bali baik lembaga televisi maupun radio turut menyuarakan kemerdekaan dengan menjalin solidaritas yang tercermin dalam berbagai kegiatan lomba. Pada Hari Kemerdekaan tahun ini, para insan penyiaran diharapkan dapat memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme serta terus menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan kepada publik. Momentum Hari Kemerdekaan Indonesia selalu diisi dengan kegiatan yang meriah oleh masyarakat, tidak terkecuali para insan penyiaran. Melalui berbagai lomba yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, para insan penyiaran juga turut memeriahkan momentum Hari Kemerdekaan. Lomba ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali, Agus Astape, mengatakan, pada momentum ini para insan penyiaran diharapkan dapat mempererat solidaritas yang tercermin dalam setiap lomba yang diikuti.
Selain itu, dirinya menekankan agar para insan penyiaran dapat memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta membantu pemerintah dalam menyukseskan program untuk mensejahterakan masyarakat. Media penyiaran juga diharapkan tetap menjalankan fungsinya sebagai media edukasi, pendidikan, hiburan, serta perekat dan kontrol sosial di masyarakat. Ya, tujuannya selain mempererat dan menjalin silaturahmi dengan lembaga penyiaran, tentu bagaimana selalu kita menanamkan semangat jiwa nasionalisme. Melalui siaran-siaran yang ada baik di TV, radio, mereka akan bangkit lagi bahwa kita tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan loh. Kalau tidak ada para pejuang dan para pahlawan kita tidak mungkin bisa menikmati kemerdekaan hari ini. Jadi teman-teman radio, teman-teman TV, tolong terus untuk menggemakan semangat nasionalisme itu. Itu yang penting, jangan sampai ini hilang. Penerima Lifetime Achievement KPID Bali, Nyonya Putri Swastini Koster yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, meskipun sederhana, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan para insan penyiaran, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan bersama serta menjaga eksistensi lembaga penyiaran di tengah gempuran media baru saat ini. Media penyiaran yang juga menjadi salah satu saksi sejarah kemerdekaan diharapkan terus menyebarkan hal-hal positif kepada masyarakat, terutama menghindari hoax. Lembaga penyiaran yang namanya radio, televisi tetap diharapkan oleh bangsa ini untuk apa? Mengarahkan anak bangsa dengan mensosialisasikan hal-hal yang mendasar di dalam kehidupan kita. Jadi Ibu berharap lembaga penyiaran TV dan radio tetap semangat bahwa lembaga penyiaran ini ada di dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Tetaplah mengawal, tetaplah mencerahkan masyarakat kita agar masyarakat tidak terbenam oleh hoax yang ada di media-media sosial. Meski saat ini media penyiaran telah diberikan kebebasan untuk berkreasi dan mengasah kreativitasnya, namun media penyiaran harus tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Prisma, Andika melaporkan. Karang Taruna Desa Sumerte Kelot dan Pasar menggelar lomba merangkai gebogan buah lokal dan lomba ngelawar. Beragam lomba yang digelar dinilai sebagai upaya pelestarian budaya yang mendukung Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya. Bulan Bakti Karang Taruna yang dilaksanakan serangkaian peringatan ke-79 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk pelestarian budaya dengan berbagai aktivitas yang dilakukan. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi dengan berbagai lomba yang dilaksanakan oleh Seke Truna-Truni. Mengaturkan apresiasi dan penghargaan kepada Karang Taruna Desa Sumerte Kelot karena di bulan Bakti tahun 2024 dikaitkan perayaan 17 Agustus ini telah melaksanakan lomba yang sangat mendukung visi kami Kota Kreatif Berbasis Budaya. Nah, ini ada dua saya lihat, yang satu lomba ngelawar, pelestarian budaya ngelawar, dan sekarang merangkai gebogan yang bahannya itu semua produk lokal. Dan ini sangat luar biasa, dan ini dilaksanakan oleh para seketruna. Perbekal Desa Sumerte Kelot dan Pasar, Igusti Ketut Anom Suwardana mengatakan, selain lomba merangkai gebogan juga dicanangkan Desa Sumerte Kelot sebagai desa bersinar, bersih dari narkoba. 10 banjar yang ada di Desa Sumerte Kelot. Nah, hari ini, hari pertama, hari kedua besok, hari kedua juga ada puncak juga. Dari bulan Bakti ini ada kirab Nusantara, pawai obor, pawai bendera, terus lanjut dengan pencanangan peresmian Desa Bersinar, Desa Bersih dari Narkoba. Bulan Bakti Karang Taruna Desa Sumerte Kelot dan Pasar berlangsung selama 2 hari. Kirab Nusantara serta lomba menghias banjar juga mewarnai kegiatan selama Bulan Bakti Karang Taruna tahun ini. Haris Nyoman Bude melaporkan. Saudara, sejumlah penyelam mengibarkan bendera di kedalaman 17 meter untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pengibaran bendera di bawah laut ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan nasional Republik Indonesia yang telah berjuang memberikan kemerdekaan. Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024 diperingati serentak oleh seluruh rakyat Indonesia.
Beragam cara dilakukan untuk memperingati detik-detik hari kemerdekaan. Kemeriahan juga tidak hanya dilakukan dengan beragam lomba khas 17-an seperti panjat pinang dan tarik tambang, tetapi juga dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga Karangasem, Nengah Rudiati. Bersama sejumlah penyelam, dirinya berhasil menancapkan dan mengibarkan bendera pada kedalaman 17 meter di perairan Tulamben dan Gerombong, Karangasem. Suhu air laut yang cukup dingin saat ini menjadi tantangan tersendiri saat mengibarkan bendera di bawah laut. Nengah Rudiati menyatakan pengibaran bendera merah putih kali ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan nasional Republik Indonesia yang telah berjuang memberikan kebebasan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jiwa patriotisme dan semangat juang generasi muda, serta menumbuhkan kecintaan pada ekosistem laut. Bupati Jembrana Inengah Tambe berbagi kebahagiaan dengan pasien kelas 3 di RSUD Negara. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Saya Inengah Tambe, Bupati Jembrana, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Hari Ulang Tahun Provinsi Bali ke-66, dan Hari Ulang Tahun Kota Negara yang ke-129. Semoga Kabupaten Jembrana semakin maju, menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh penduduk Jembrana, dan selalu bahagia, serta melahirkan generasi unggul menuju Jembrana Emas tahun 2026. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana Inengah Tambe didampingi Nyonya Chandrawati Tambe menyerahkan bingkisan kepada pasien rawat inap kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Negara pada Kamis 15 Agustus 2024. Bupati Jembrana Inengah Tambe bersama Nyonya Chandrawati Tambe melaksanakan kegiatan sosial berupa penyerahan bingkisan kepada pasien rawat inap kelas 3 di RSUD Negara pada Kamis 15 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-129 Kota Negara dan sebagai bentuk tali kasih pemerintah kepada masyarakat yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Dalam acara tersebut, Bupati Tambe menjelaskan bahwa pembagian bingkisan ini bertujuan berbagi kebahagiaan dan memberikan perhatian khusus kepada pasien. Bupati Tambe juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan berbagai masukan dari pasien dan keluarga terkait pelayanan di RSUD Negara sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Negara. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang baik meski dirawat di kelas 3. Bupati Tambe memberikan motivasi kepada pasien untuk segera sembuh dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Rangkaian daripada HUT Kota Negara, kita memang acara kita nggak di 1 hari 2 hari begitu ya. Jadi rangkaiannya panjang. Hari ini kita khusus memberikan bingkisan kepada pasien kelas 2 dan kelas 3 di rumah sakit kita. Dan kebanyakan dari anak-anak itu yang kita lihat juga ya, beberapa sakitnya ada memang faktor kecelakaan ya. Di samping memang kasus-kasus yang lain yang ada, tetapi bagian besar mereka sudah membaik baguslah. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Jembrana berharap dapat terus memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang membutuhkan. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, parade seni membaca puisi mengundang penyair terpilih dengan reputasi nasional dan internasional. Sebanyak 6 penyair Indonesia tampil apik melestarikan budaya lewat karya tulis dengan seni membaca puisi. Parade seni baca puisi yang bertema Segara Suara Pujangga diselenggarakan pemerintah Provinsi Bali dalam Festival Seni Bali Jani di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Sebanyak 6 penyair tampil membawakan karya tulisnya lewat puisi. Para penyair menggabungkan keindahan puisi dengan kekuatan musik sehingga menciptakan harmoni yang memukau para penonton. Dengan adanya seni membaca puisi dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan budaya Nusantara kepada generasi muda yang semakin terpapar dengan budaya asing. Salah seorang penyair Niputu Putri Swastini Koster mengatakan, parade seni baca puisi adalah salah satu gerakan literasi dengan media kesenian. Melalui seni dapat melatih diri serta generasi selanjutnya dapat melestarikan budaya dan menjaga keberlanjutannya untuk masa depan yang lebih baik. Harapan Ibu ke depannya lebih banyak kelompok-kelompok kesenian mewadahi dan membuat event-event seperti ini sehingga anak-anak kita yang punya talenta di dunia sastra, itu khususnya sastra modern, dapat menyalurkan bakatnya, dapat mengasah talentanya. Untuk apa? Membentuk karakter anak-anak bangsa sedini mungkin. Salah seorang penyair lainnya, Gede Artawan, mengatakan pada era digitalisasi, seni membaca puisi mengalami kemajuan seiring dengan banyaknya kegiatan seni budaya sehingga dapat melahirkan seniman baru. Dibandingkan era sebelumnya, jadi sekarang dengan digitalisasi, dengan kemudahan di berbagai sarana prasarana, ini sudah ada kemajuan. Terbukti dengan beberapa kegiatan lomba misalnya, antusiasme generasi muda sangat luar biasa. Jadi kita salut dan manfaatkan kemudahan ini, fasilitas dan sebagainya sebagai untuk meningkatkan prestasi di kemudian hari. Parade seni baca puisi maupun musikalisasi puisi semakin populer di Indonesia. Saat ini, seni membaca puisi masih tetap hidup dan terus berkembang, menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Gung Nanda melaporkan. 25 peserta mengikuti babak penyisihan pada kompetisi e-sport dalam Bali DigiFest 2024. Para peserta sangat antusias mengikuti lomba yang memperebutkan Piala Gubernur Bali. 25 peserta mengikuti tahapan kualifikasi penyisihan tahap 2 turnamen e-sport yang digelar pada event DigiFest 2024 di kalangan Ratna Kande Taman Budaya Provinsi Bali. Terdapat 6 kategori game yang dilombakan pada turnamen Bali Star Wars Esports Championship yang memperebutkan Piala Gubernur ini, mulai dari Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Lokapala hingga Battle of Guardians. Salah seorang dewan juri IKD Media Stama mengatakan setiap jenis permainan memiliki aturan tersendiri
untuk mencari pemenangnya. Namun pada Games Battle of Guardians yang dipertandingkan pada Jumat siang, para peserta harus mengatur strategi sebaik mungkin dan mengetahui waktu yang tepat untuk bertahan maupun menyerang. Pertandingan di Bali DigiFest 2024 ini terdapat 6 cabang olahraga. Itu adalah game adalah Mobile Legends, yang kedua adalah Free Fire, yang ketiga adalah PUBG, yang keempat adalah Lokapala, yang kelima adalah Battle of Guardian, dan yang terakhir adalah EPS. Dari 6 kegiatan itu semua antusiasme dari masyarakat Bali khususnya sangat besar. Namanya Battle of Guardian, kebetulan Battle of Guardian developernya atau pengembangnya itu dari Bali juga, kreasi anak Bali. Dan itu pertandingannya mencari siapa yang menjadi terakhir untuk kalahnya. Ya. Sebanyak 128 peserta dari rentang usia 15 hingga 38 tahun yang mengikuti kompetisi e-sport untuk kategori Game Battle of Guardians. Dari jumlah tersebut, peserta akan melawan satu sama lain melalui 2 tahapan penyisihan hingga mengikuti tahapan semifinal dan final. Kategori ini memperebutkan Piala Gubernur serta hadiah senilai 7,5 juta rupiah untuk juara 1, 4,5 juta rupiah untuk juara 2, dan 3 juta rupiah untuk juara 3. Total 3.000 lebih peserta mengikuti kompetisi e-sport pada DigiFest 2024 ini. Galuh dan Zulprima melaporkan. Sementara itu, saudara, perkembangan e-sports di Bali terus menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah peminat mencapai 30%. Hal ini didukung dengan jumlah kompetisi e-sport yang ada hingga tingkat dunia. Peningkatan minat terhadap kompetisi permainan video atau e-sports pada tahun 2024 mencapai 30% dibandingkan tahun 2023. Sebelumnya terdapat sebanyak 5.000 gamers dan komunitas yang tergabung di Provinsi Bali, namun kini bertambah hingga 8.000 lebih. Jumlah ini terdiri dari berbagai kalangan, baik pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Menurut Ketua Bidang Organisasi e-sports Indonesia, Provinsi Bali, Yuda Mahendra, peningkatan ini terjadi sebab jumlah kompetisi e-sport yang semakin banyak, memunculkan komunitas e-sport di berbagai tempat, tidak terkecuali sekolah-sekolah hingga gaung e-sport yang semakin masif di media sosial. Namun dirinya juga menyayangkan masih adanya stigma negatif di masyarakat mengenai e-sports yang dipandang membuang waktu dan hanya sebagai permainan yang menghibur. Padahal menurutnya, e-sports yang kini resmi menjadi salah satu cabang olahraga di bawah KONI dan juga dipertandingkan di luar negeri juga memberi banyak manfaat. Salah satunya meningkatkan kemampuan pemain dalam mengambil keputusan, kerja sama tim, melatih fokus, hingga membuat strategi dalam permainan. Tahun 2024 ini mengalami peningkatan di angka 30% dari sebelumnya, karena sebelumnya di Bali sendiri 2023 itu total gamers dan komunitas yang tergabung di e-sport itu total ada di angka 5.000. Sekarang peningkatan sudah di angka 8.000 bahkan sampai 11.000 yang aktif di komunitas e-sport. Bahkan ketika ada kompetisi-kompetisi pun jarang banget yang namanya atlet-atlet itu tidak daftar, tapi semua daftar, baik itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan umum. Jadi biasanya untuk kompetisi itu ada 3 kategori kita. Tapi ketika kompetisi itu diserangkap kayak hari ini ada Bali DigiFest, di mana di sini di dalamnya ada Piala Gubernur Bali. Itu total peserta kita hari ini ada 3.274. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti cabang olahraga ini harus disertai dengan dukungan berbagai pihak, salah satunya dari sisi pembinaan. Sehingga para pemain dapat menorehkan prestasi dan meningkatkan kualitas melalui pertandingan di tingkat nasional hingga dunia. Dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Takut aki jel aku mulai dalam takut ngajak beli aneh jane iloh sing salah pilih. Om Swastiastu, iloh sing salah pilih, tiang sing salah pilih, nalar idanane sing salah pilih nalar. Oh, Yening? Yening nonton klip da Bali. Lewat acara puniki
acara Kidna Bali, ngajak yang seni gending-gending Bali lewat acara puniki Kidna Bali. Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia. Mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan DPW P3 menggelar musyawarah kerja wilayah Muskerwil. Selain menyamakan persepsi dan langkah organisasi, Muskerwil ini digelar untuk memenangkan pilkada serentak di seluruh Bali. Pada Muskerwil kali ini, DPW P3 Provinsi Bali berkomitmen untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat bawah dan memastikan semua pilkada serentak di Bali dapat dimenangkan. PLT Ketua DPW PPP Provinsi Bali, Muhammad Yunus Razak mengatakan, untuk memenangkan pilkada serentak di Bali, pihaknya akan mengutamakan kerjasama dengan PDIP serta akan menggarap basis-basis suara tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan ras. Kami punya sejarah yang baik dengan PDI Perjuangan secara nasional, dan tentu saja sesuatu hal yang wajar dan logis di Bali ini kita akan bersama-sama terus dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan seluruh kabupaten di Bali dan juga tentu saja gubernurnya. Jadi itu satu kesatuan yang kita akan bergerak secara simultan, ya, masif di lapangan. Pada saat yang bersamaan, DPW PPP Bali resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Imadi Kembang Hartawan dan IGD Ngurah Patriana Krisna sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Jembrane 2024. Jadi saya kepingin teman-teman memahami, bisa menyusun strategi pengkaderan dan konsolidasi partai. Selama ini saya lihat konsolidasi tidak jalan. Padahal Bali potensi P3 untuk menjadi partai yang besar itu luar biasa ada. Banyak alumni-alumni dari Pondok Jawa Timur, Situbondo yang tempat tinggal di Bali. Menurutnya kondisi internal PPP Bali sangat solid dan siap bertarung pada pilkada serentak di Bali. Seluruh instrumen partai akan bergerak bersama satu suara satu persepsi untuk kemenangan di pilkada serentak 2024. Haris Sutarno melaporkan. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mendominasi kursi di DPRD Kabupaten Karangasem untuk periode 2024-2029. Dari 45 anggota DPRD Karangasem untuk periode ini, hampir setengahnya merupakan wajah baru. 45 anggota DPRD Karangasem hasil pemilu legislatif 14 Februari 2024 lalu resmi dilantik pada Kamis 15 Agustus 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Karangasem. Dari jumlah tersebut, 21 anggota dewan merupakan wajah baru atau hampir setengahnya. Beberapa partai politik jumlah kursinya bertambah dari periode sebelumnya, namun ada pula yang berkurang bahkan kehilangan kursi pada periode ini. Parpol yang jumlah kursinya bertambah diantaranya PDI Perjuangan dari sebelumnya 12 kursi menjadi 15 kursi, Gerindra
dari 5 kursi menjadi 9 kursi, serta Demokrat dari 2 kursi menjadi 6 kursi. Setelah pelantikan, Iwayan Swastika ditunjuk sebagai Ketua Sementara DPRD Karangasem dengan Wakil Ketua Sementara Nikade Weisya Kusmia Dewi. Ketua dan Wakil Ketua Sementara ini akan bertugas memimpin rapat-rapat seperti penyusunan tata tertib Dewan, pembentukan alat kelengkapan Dewan seperti pembentukan fraksi, komisi, badan pembentukan perda, badan anggaran, serta pembentukan pimpinan Dewan definitif. Setelah ini kita akan melakukan orientasi, jadi sesuai dengan undang-undang juga bahwa setelah dilantik kita harus ada orientasi terkait dengan pendalaman tugas-tugas daripada anggota DPR. Kalau untuk pembentukan alat kelengkapan Dewan? Tidak, kita masih menunggu ya, jadi menunggu dari masing-masing partai sesuai dengan pemenang yang ditetapkan oleh KPU. Hari ini kita dengan pemenang 1 dan 2, jadi masih kita menunggu dari Demokrat dan dari Partai Golkar. Sedangkan untuk parpol yang kursinya berkurang adalah Golkar dari 11 kursi menjadi 8 kursi, Nasdem dari 9 kursi menjadi 5 kursi, Hanura dari 3 kursi menjadi 1 kursi, Perindo dari 2 kursi menjadi 1 kursi, bahkan PKS yang sebelumnya mendapat 1 kursi, kali ini sama sekali tidak memiliki wakil di DPRD Karangasem. Andi Husain melaporkan. Menyiagakan pengamanan jelang Pilkada pada bulan November 2024 mendatang, ratusan anggota Polres Tabanan menggelar simulasi pengamanan kota atau Sispam Kota. Simulasi ini sebagai gambaran dalam melaksanakan tindak evakuasi serta antisipasi kericuhan atau sengketa yang berpotensi terjadi. Guna memastikan kesiapan pengamanan pada Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang, ratusan personel Polres Tabanan bersama anggota pengamanan gabungan menggelar simulasi pengamanan kota Sispam Kota di depan Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirta Tabanan. Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma menjelaskan tujuan Sispam Kota tersebut yakni memberikan gambaran penanganan kejadian serta evakuasi kerusuhan kepada seluruh personel di Kabupaten Tabanan. Simulasi ini pun melibatkan ratusan anggota kepolisian dan anggota gabungan dari beberapa instansi terkait seperti TNI Polri, Kejaksaan, Linmas hingga pecalang di tingkat desa. Kita sini mengadakan pelatihan Sispam Kota. Tujuannya adalah melaksanakan simulasi terkait dengan pengamanan di Kota Tabanan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di wilayah kita terkait dengan pemilu kada di wilayah Tabanan. Dari simulasi ini kita dilibatkan TNI Polri, kemudian Pam-Pam Swakarsa, Pecalang, dan unsur keamanan di desa juga kita libatkan. Dengan digelarnya simulasi ini, seluruh personel diharapkan mampu mengantisipasi serta melakukan evakuasi langsung dalam kejadian darurat apabila terdapat oknum-oknum yang mengganggu keamanan saat pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah Kabupaten Tabanan. Wayan Suwantra melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Gianyar menggelar simulasi sistem pengamanan Pilkada serentak. Dari simulasi ini terungkap masa kampanye dan pemungutan suara berpotensi diwarnai gangguan. Mewujudkan Pilkada serentak yang damai dan lancar, Polres Gianyar melaksanakan simulasi pengamanan Pilkada serentak di Stadion Wayan Dipte Buruan. Simulasi ini diharapkan mampu mengantisipasi gangguan pilkada yang berpotensi terjadi. Dari simulasi ini juga diharapkan seluruh personel mampu mengantisipasi dan menangani permasalahan secara humanis. Kapolres Gianyar AKBP Umar mengatakan dalam pengamanan Pilkada serentak di Wilkom Polres Gianyar, pihaknya akan menerjunkan 625 personel dari Polres dan Polsek, serta diperkuat pasukan dari Brimob dan Samapta Polda Bali. Pengamanan juga melibatkan unsur TNI serta Satpol PP, Dishub, serta Kesbang Polinmas Gianyar. Kami melaksanakan itu sebagai juga gambaran untuk seluruh personil maupun teman-teman yang bersinergi dalam kegiatan itu menjadi mengetahui tugas fungsinya di setiap eskalasi yang terjadi. Khusus Polri itu kurang lebih 625
ditambah dengan BKO dari Brimob maupun Samapta Polda yang akan standby di titik-titik yang sudah ditentukan sebanyak untuk Brimob 21 orang dan untuk Samapta itu 1 peleton. Menempatkan minimal seorang anggota di masing-masing tempat pemungutan suara, jumlahnya dapat bertambah sesuai situasi dan kebutuhan. Sementara jumlah TPS dalam pilkada di Kabupaten Gianyar tercatat sebanyak 873. Berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk tanggal 17 Agustus 2024 yang akan disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, IGD Agus Mahendra. Halo pemirsa TVRI Bali, berikut perakiraan cuaca umum di Provinsi Bali Sabtu 17 Agustus 2024, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Bali. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih yang terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, tetap saksikan TVRI. Om Santi 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 Om.